Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membois. Sebelum kita memulai perjalanan menelusuri misteri kali ini, jangan lupa untuk menjawab salam kami di kolom komentar. Karena salam bukan sekadar kata pembuka, melainkan juga sebuah doa. Malam ini, kami kembali menjelajahi sisi gelap kota Surabaya. Sebuah kampus yang dulunya megah, kini hanya menyisakan puing-puing kejayaan yang terlupakan. Universitas ini pernah menjadi kebanggaan banyak mahasiswa, tempat lahirnya generasi penerus bangsa. Namun, setelah bertahun-tahun beroperasi, kampus ini akhirnya ditutup di era tahun 2000 dan ditinggalkan karena sebuah skandal tentang pemalsuan ijazah. Sejak terbengkalai, berbagai cerita mistis mulai bermunculan. Banyak orang percaya bahwa tempat ini telah berubah menjadi sarang makhluk tak kasat mata. Dari suara langkah kaki tanpa sosok, bayangan yang melintas di jendela, hingga suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Namun, di antara banyak tempat yang dianggap angker, ada satu lokasi yang disebut-sebut paling menyeramkan, laboratorium dan lantai 3 gedung ini. Konon, dulu ada sebuah kejadian misterius di sana, di mana ada seorang wanita meninggal akibat gantung diri. Namun kami juga belum bisa memastikan kebenarannya. Juga sosok kepala tanpa tubuh terlihat mondar-mandir di area ini. Yang paling mengerikan, beberapa saksi mata mengaku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada yang melihat bayangan bergerak sendiri, ada pula yang merasakan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka saat melewati area tersebut. Malam ini, kami akan membuktikan sendiri apakah kisah-kisah ini hanya mitos atau memang ada sesuatu yang masih meninggali kampus ini. Dengan langkah perlahan dan hati berdebar, kami memasuki gerbang besi berkarat yang setengah terbuka. Perjalanan menelusuri misteri pun dimulai. Sebelum kami mencoba menelusuri lebih jauh, dari luar kami mengamati gedung ini dengan seksama. Bangunan tua yang berdiri megah namun tampak tak terawat, itu menyimpan kesan misterius yang sulit dijelaskan. Dari aura yang kami rasakan, seolah ada tarikan energi yang membuat bulu kuduk meremang. Sesuatu yang tak terlihat, namun keberadaannya begitu nyata. Akhirnya, dengan penuh rasa penasaran, kami mencoba memasuki area kampus tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh, kami meminta izin kepada seorang penjaga yang masih bertugas di sana. Namun sayangnya, respons yang kami terima di luar dugaan. Dengan nada serius, penjaga itu memperingatkan bahwa tempat ini dilarang untuk dimasuki dengan tujuan mencari informasi tentang penutupan kampus ini atau tentang hal lainnya. Semua akses telah ditutup rapat, termasuk bagi media massa yang ingin mencari tahu lebih dalam tentang alasan penutupannya. Juga bagi penjaga tersebut, pekerjaannya pun dipertaruhkan jika sengaja memberikan izin, bahkan untuk meliput sebuah gambar atau video pun hanya diperbolehkan dari luar. Larangan ini tentu saja semakin membangkitkan rasa penasaran kami. Mengapa tempat ini begitu dijaga ketat, seolah ada sesuatu yang harus disembunyikan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok kampus yang kini terbengkalai ini? Dengan segala pertanyaan yang berputar di kepala, kami memutuskan untuk tetap melanjutkan penelusuran ini. Dengan cara yang berbeda, sebuah mediumisasi sosok gaib yang mengetahui tentang kampus ini. Karena dorongan untuk mengungkap misteri di balik kampus ini terasa semakin kuat. Ada sesuatu di dalamnya, sebuah rahasia yang belum terungkap. Dan malam ini kami akan mencari jawabannya. Setelah larangan yang kami terima semakin membangkitkan rasa penasaran, akhirnya kami dan tim memutuskan untuk menggali informasi dengan cara lain. Kami memilih melakukan mediumisasi, sebuah metode komunikasi dengan entitas dari dimensi lain untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini.
Kami yakin jika memang ada sosok gaib yang menguasai kawasan ini, mereka pasti mengetahui alasan di balik penutupan kampus serta misteri yang menyelimutinya. Dengan wasilah dan izin dari guru kami, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, sang navigator mulai melakukan penarikan untuk menghadirkan entitas terkuat di tempat ini. Kami memulai ritual mediumisasi. Suasana terasa semakin hening sejenak. Hanya terdengar desiran angin malam juga suara kendaraan yang lalu lalang. Karena memang kami melakukan mediumisasi di depan gerbang gedung ini. Kami menunggu dengan penuh kehati-hatian, berharap dapat berkomunikasi langsung dengan entitas tertinggi yang menguasai tempat ini. Namun, sosok pertama yang hadir bukanlah pemimpin, melainkan salah satu bawahan dari penguasa gaib di tempat ini. Jawabannya masih samar, seolah menahan sesuatu yang lebih besar. Kami pun mencoba kembali memperkuat energi spiritual agar dapat menghadirkan sosok yang benar-benar memiliki otoritas atas tempat ini. Dan akhirnya, sosok itu datang. Mediator kami tiba-tiba bergetar hebat, napasnya berat, dan tatapannya berubah kosong. Energi di sekeliling kami mendadak terasa begitu pekat, seperti ada sesuatu yang menguasai tempat ini. Dengan suara yang berat dan penuh wibawa, sosok tersebut mulai berbicara. "Keserakahan," katanya tegas. "Itulah penyebab utama kehancuran tempat ini." Ia mengungkapkan bahwa tanah tempat kampus ini berdiri menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebelum bangunan ini dibangun, tanah ini telah memiliki sejarah panjang, sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang biasa. Dan karena alasan itulah, segala hal yang terjadi di kampus ini bukan sekadar kebetulan. Kami pun menanyakan tentang berbagai rumor yang beredar, termasuk kisah seorang wanita yang dikabarkan mengakhiri hidupnya di laboratorium tua. Namun, sosok tersebut justru mengungkapkan bahwa kisah-kisah itu hanyalah sebuah pengalihan isu, sebuah kabut yang diciptakan agar publik tidak fokus pada sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, satu hal yang ia benarkan adalah keberadaan makhluk-makhluk astral yang sering mengganggu di tempat ini. Setelah kampus ini terbengkalai, banyak entitas baru yang datang dan menghuni bangunan ini, menciptakan suasana yang semakin angker. Namun, yang paling mengejutkan kami adalah pernyataan terakhirnya. Tempat ini memang dibuat agar terlihat menyeramkan. Sosok tersebut mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang sangat besar dan tidak boleh diungkap ke publik. Itulah alasan mengapa tempat ini dibiarkan tampak angker, untuk menjauhkan manusia dari sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kami semua terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja kami terima. Jika benar apa yang dikatakan sosok tersebut, maka misteri kampus ini bukan hanya sekadar cerita horor biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin hanya akan menjadi sebuah rahasia. Malam itu, meski mendapatkan jawaban, kami justru merasa bahwa semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kami. Namun kami tahu bahwa semua pertanyaan tidak harus dijawab. Satu hal yang pasti, misteri ini belum benar-benar berakhir. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar kami terasa semakin sunyi. Setelah sesi mediumisasi berakhir, mediator kami mulai tersadar. Namun hawa dingin yang menyelimuti masih terasa begitu pekat. Kami saling berpandangan, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja diungkap oleh sosok dari dimensi lain. Jawaban yang kami dapatkan memang menjelaskan banyak hal, tetapi di saat yang sama justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Jika benar tempat ini dibuat terlihat menyeramkan untuk menyembunyikan sesuatu, maka apa yang sebenarnya ada di balik misteri ini? Mengapa informasi tentang kampus ini begitu sulit diakses, bahkan oleh media sekalipun? Kami berjalan menjauh dari bangunan tua itu dengan perasaan yang bercampur aduk.
Saat meninggalkan gerbang yang sudah berkarat, kami menoleh ke belakang sekali lagi. Kampus itu berdiri dalam kesunyian, seperti sebuah monumen yang menyimpan rahasia kelam yang tak ingin terungkap. Mungkin inilah batas dari perjalanan kami. Ada hal-hal yang memang tidak bisa, atau mungkin tidak boleh diketahui oleh manusia biasa. Apakah misteri ini akan terungkap suatu hari nanti, atau akan tetap menjadi legenda yang hanya dibisikkan dalam gelapnya malam? Kami pun meninggalkan tempat itu, membawa serta pertanyaan yang masih menggantung di benak kami. Satu hal yang pasti, kampus ini bukan sekadar bangunan tua yang terbengkalai. Ia adalah penjaga dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin lebih baik tetap tersembunyi. Dan malam itu kami pun pergi, meninggalkan misteri yang tetap terkunci dalam kegelapan. Akhir penelusuran jejak Cah Boys. Inilah akhir dari penelusuran tim Jejak Cah Boys di sebuah universitas yang dulunya bernama Putra Bangsa Surabaya. Dahulu, tempat ini dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas mahasiswa yang mengejar ilmu dan masa depan. Namun kini, yang tersisa hanyalah bangunan kosong yang sunyi, berubah menjadi tempat bersemayamnya penghuni dari alam lain. Apa yang sebenarnya terjadi di sini mungkin akan tetap menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, setiap tempat memiliki jejak sejarahnya sendiri, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti perjalanan kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penelusuran kami di tempat-tempat angker lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam boys.